Hai, balik lagi sama aku. Dan sekarang kita lanjut lagi baca Harry Potter dan Piala Api chapter 33, bab 33, Pelahap Maut. Voldemort berpaling dari Harry dan mulai mengamati tubuhnya sendiri. Tangannya seperti laba-laba besar kurus. Jarinya yang putih panjang membelai dadanya sendiri, lengannya, wajahnya, matanya yang merah dan pupilnya yang seperti celah sempit, seperti pupil mata kucing, berkilau lebih terang menembus kegelapan. Dia mengangkat tangannya dan melenturkan jarinya. Ekspresinya penuh kegembiraan. Dia sama sekali tidak mengacuhkan Wormtail yang tergeletak menggeliat kesakitan dan berdarah di tanah, ataupun si ular besar yang telah muncul lagi dan kembali mengitari Harry. Mendesis-desis, Voldemort menyelipkan salah satu tangan yang berjari panjang tak wajar ke dalam saku yang dalam dan menarik keluar tongkat sihir. Dia membelai tongkatnya dengan lembut juga, kemudian mengangkatnya dan mengacungkannya ke arah Wormtail yang langsung terangkat dari tanah dan terlempar menabrak nisan tempat Harry terikat. Dia terjatuh ke kaki nisan dan terbaring di sana, terpuruk dan menangis. Voldemort mengarahkan matanya yang merah kepada Harry dan tertawa. Tawanya melengking, dingin, dan tanpa kegembiraan. Jubah Wormtail berkilap basah kena darah sekarang. Dia membungkus lengannya yang terpotong dengan jubahnya. "Yang mulia," katanya terdesak. "Yang mulia, Anda berjanji, Anda sudah berjanji." "Ulurkan lenganmu," kata Voldemort malas-malasan. "Oh Tuan, terima kasih Tuan." Dia mengulurkan potongan lengannya yang berdarah, tetapi Voldemort tertawa lagi. "Lengan satunya, Wormtail." "Tuan, tolong, jangan, tolong." Voldemort membungkuk dan menarik lengan kiri Wormtail. Dia mendorong lengan jubah Wormtail sampai melewati sikunya, dan Harry melihat sesuatu pada kulitnya di sana, sesuatu seperti tatu merah yang jelas tengkorak dengan ular terjulur dari mulutnya, gambar yang muncul di angkasa pada Piala Dunia Quidditch, tanda kegelapan. Voldemort menelitinya dengan cermat, mengabaikan tangis Wormtail yang tak terkontrol. "Sudah muncul lagi," katanya perlahan. "Mereka semua akan melihatnya. Dan sekarang kita akan melihat. Sekarang kita akan tahu." Dia menekankan jari telunjuknya yang panjang ke tanda di lengan Wormtail. Bekas luka di dahi Harry menyengat tajam sekali, sakit sekali. Dan Wormtail melolong keras. Voldemort menyingkirkan jarinya dari tanda di lengan Wormtail, dan Harry melihat bahwa tanda itu kini telah berubah hitam pekat. Dengan wajah dihiasi kepuasan yang sadis, Voldemort menegakkan diri, mendongak dan memandang berkeliling makam yang gelap. "Beberapa yang akan cukup berani untuk kembali ketika mereka merasakannya," dia berbisik, mata merahnya yang berkilat-kilat menatap bintang-bintang. "Dan berapa yang akan cukup tolol untuk tetap menyingkir?" Dia mulai mondar-mandir di depan Harry dan Wormtail. Matanya terus menyapu makam. Setelah kira-kira semenit, dia menunduk memandang Harry lagi. Senyum sadis terpampang di wajahnya yang seperti ular. "Kau berdiri, Harry Potter, di atas sisa jenazah ayahku." Dia mendesis pelan. "Magel yang tolol, sangat mirip ibumu. Tetapi mereka berdua berguna, kan? Ibumu meninggal karena membelamu, dan aku membunuh ayahku. Dan lihat betapa bergunanya dia ternyata dalam kematiannya." Voldemort tertawa lagi. Dia berjalan hilir mudik, memandang ke sekelilingnya, dan ularnya terus melingkar-lingkar di rerumputan. "Kau lihat rumah di sisi bukit itu, Potter? Ayahku dulu tinggal di sana. Ibuku penyihir yang tinggal di dusun ini jatuh cinta kepadanya. Tetapi ayahku meninggalkannya ketika ibuku memberitahunya siapa dia sebetulnya. Ayahku tak suka sihir.
Dia meninggalkan ibuku dan kembali ke orang tuanya yang magal, bahkan sebelum aku lahir, Potter. Dan ibuku meninggal sewaktu melahirkan aku, meninggalkanku untuk dibesarkan di rumah yatim piatu milik Muggle. Tetapi aku bersumpah untuk menemukan ayahku. Aku membalas dendam kepadanya, si tolol yang memberikan namanya kepadaku, Tom Riddle. Masih saja dia mondar-mandir, mata merahnya berpindah dari satu makam ke makam yang lain. Dengarkan aku menceritakan kisah keluargaku, katanya pelan. Aku jadi sentimental. Tapi lihat Harry, keluargaku yang sebenarnya kembali. Keheningan mendadak dipecahkan oleh kibasan jubah di antara makam-makam di belakang pohon cemara dan semua tempat remang-remang. Penyihir-penyihir bereparade, semua berkerudung dan bertopeng, dan satu demi satu mereka maju, perlahan, hati-hati, seakan mereka hampir tak mempercayai mata mereka. Voldemort berdiri diam, menunggu mereka. Kemudian salah satu pelahap maut jatuh berlutut, merangkak mendekati Voldemort dan mencium ujung jubahnya. Tuhan, Tuhan, dia bergumam. Para pelahap maut di belakangnya melakukan hal yang sama. Masing-masing mendekati Voldemort dengan berjalan sambil berlutut dan mencium ujung jubahnya, sebelum mundur lagi dan berdiri, membentuk lingkaran dalam diam, mengelilingi makam Tom Riddle, Harry, Voldemort, dan gundukan terisak yang mengejang yang tak lain adalah Wormtail. Mereka meninggalkan celah-celah di lingkaran itu, seakan masih menunggu kedatangan lebih banyak orang. Namun Voldemort rupanya tidak mengharapkannya. Dia memandang berkeliling wajah-wajah berkerudung itu, dan meskipun tak ada angin, bunyi terkeresak terdengar di sekeliling lingkaran, seakan lingkaran itu bergidik. Selamat datang para pelahap maut, kata Voldemort tenang. 13 tahun sejak kita bertemu terakhir kalinya. Tetapi kalian memenuhi panggilanku seakan kejadiannya baru kemarin. Kita masih bersatu di bawah tanda kegelapan kalau begitu. Atau masihkah? Dia memasang wajah mengerikan lagi dan mengendus. Lubang hidungnya yang hanya berupa celah sempit melebar. Aku mencium rasa bersalah, katanya. Ada bau kesalahan di udara. Sekali lagi lingkaran itu bergidik, seakan semua anggota ingin mundur tetapi tak berani. Aku melihat kalian semua selamat dan sehat. Dengan kekuatan utuh, kalian muncul dengan segera. Dan aku bertanya kepada diriku sendiri, kenapa rombongan penyihir ini tidak pernah datang menolong tuan mereka? Kepada siapa mereka telah bersumpah setia seumur hidup? Tak seorang pun bicara, tak seorang pun bergerak kecuali Wormtail yang tergeletak di tanah masih menangisi lengannya yang berdarah. Dan ku jawab sendiri, bisik Voldemort. Mereka pasti mengira aku sudah hancur, aku sudah kalah. Mereka menyelinap kembali ke antara musuh-musuhku dan menyatakan diri tak bersalah, tak tahu apa-apa, atau karena kena sihir. Dan kemudian aku bertanya kepada diri sendiri, tetapi bagaimana mereka bisa percaya bahwa aku tidak akan bangkit lagi? Mereka yang tahu langkah-langkah yang dulu telah kuambil untuk melindungi diriku dari kematian. Mereka yang sudah melihat bukti-bukti kehebatan kekuasaanku pada saat aku masih lebih berkuasa daripada penyihir manapun. Dan ku jawab sendiri, mungkin mereka percaya masih ada kekuasaan yang lebih besar yang bisa menundukkan bahwa Lord Voldemort. Mungkin mereka kini bersumpah setia kepada penyihir lain. Mungkin pembela kaum lemah, darah lumpur dan Muggle, Albus Dumbledore. Saat nama Dumbledore disebut, para penyihir di lingkaran bergerak dan beberapa bergumam dan menggeleng. Voldemort mengabaikan mereka. Sungguh mengecewakan bagiku. Aku menyatakan diriku kecewa. Salah satu dari orang-orang itu mendadak melempar diri ke depan, gemetar, dan dari kepala sampai kaki, dia terkapar di kaki Voldemort. Tuan, jeritnya. Tuan, maafkan aku, maafkan kami semua. Voldemort mulai tertawa. Dia mengangkat tongkat sihirnya. Crucio! Si pelahap maut itu di tanah menggelepar dan menjerit.
Harry yakin jeritanya terdengar ke rumah-rumah di sekitar situ. Biarlah polisi datang, dia membatin putus asa. Siapa saja, apa saja, datanglah. Voldemort mengangkat tongkat sihirnya. Si pelahap maut yang tersisa terkapar di tanah, terengah sesak nafas. Bangun, Avery, kata Voldemort pelan. Bangun, kau minta dimaafkan? Aku tidak memaafkan. Aku tidak melupakan. 13 tahun. Aku ingin pembayaran selama 13 tahun sebelum memaafkanmu. Si Wormtail ini telah membayar sebagian hutangnya. Iya kan, Wormtail? Dia memandang Wormtail yang masih terus terisak. Kau kembali kepadaku bukan karena setia, tetapi karena ketakutan terhadap teman-teman lamamu. Kau layak menderita kesakitan ini. Kau tahu itu kan? Ya, Tuan, ratap Wormtail. Tolong, Tuan, tolong. Tetapi kau telah membantuku kembali ke tubuhku, kata Voldemort dingin, memandang Wormtail yang terisak di tanah. Kendati pun kau tak berharga dan pengkhianat, kau membantuku, dan Lord Voldemort membalas mereka yang membantunya. Voldemort mengangkat tongkat sihirnya dan memutar-mutarnya di udara. Sesuatu seperti perak meleleh muncul dari tongkat dan menggantung berkilauan di angkasa. Sesaat tak terbentuk, tapi kemudian menggeliat dan membentuk tiruan tangan manusia yang berkilauan secemerlang cahaya bulan. Replika tangan itu meluncur turun dan menempelkan diri di pergelangan tangan Wormtail yang berdarah. Sedu-sedan Wormtail mendadak berhenti, bernafas keras dan putus-putus. Dia mengangkat tangannya dan menatapnya tak percaya. Tangan perak itu sekarang menempel mulus di pergelangannya, seakan dia memakai sarung tangan berkilauan. Dia melenturkan jari-jari peraknya, kemudian dengan gemetar memungut ranting kecil dari tanah dan memungut ranting kecil dan meremasnya sampai menjadi bubuk. Yang mulia, bisiknya. Tuan, ini bagus sekali. Terima kasih, terima kasih. Dia beringsut maju pada lututnya dan mencium ujung jubah Voldemort. Semoga kesetiaanmu tak akan pernah goyah lagi, Wormtail, kata Voldemort. Tidak, Yang Mulia, tak akan pernah, Yang Mulia. Wormtail berdiri dan mengambil tempat di lingkaran, menatap tangan barunya yang kuat. Wajahnya masih berkilau bersimbah air mata. Voldemort sekarang mendekati orang di sebelah kanan Wormtail. Lucius, temanku yang licin, dia berbisik berhenti di depannya. Aku diberitahu bahwa kau belum meninggalkan cara-cara lama. Meskipun kehadapan dunia kau menampilkan wajah terhormat, kau masih siap memimpin dalam acara penyiksaan Muggle, kan? Tetapi kau tak pernah berusaha mencariku, Lucius. Perbuatanmu dalam Piala Dunia Quidditch menyenangkan memang, tapi apakah tak sebaiknya energimu digunakan untuk menemukan dan membantu tuanmu? Yang Mulia, saya selalu waspada, terdengar jawaban sigap Lucius Malfoy dari bawah kerudung. Jika ada isyarat dari Anda, ada bisikan tentang di mana keberadaan Anda, saya akan langsung berada di sisi Anda. Tak ada yang bisa mencegah saya. Tetapi kau melarikan diri dari tandaku ketika ada pelahap maut yang setia melepasnya ke angkasa musim panas lalu, kata Voldemort malas-malasan. Dan Mr. Malfoy mendadak berhenti bicara. Ya, aku tahu semua tentang itu, Lucius. Kau telah mengecewakan aku. Aku mengharap pelayan yang lebih setia di masa depan. Tentu saja, Yang Mulia, tentu saja. Anda penuh belas kasihan. Terima kasih, Yang Mulia. Voldemort bergerak lagi dan berhenti memandang celah cukup besar untuk dua orang yang memisahkan Malfoy dari orang berikutnya. Suami istri Lestrange. Seharusnya mereka berdiri di sini, kata Voldemort pelan. Tetapi mereka dikubur di Azkaban. Mereka setia. Mereka memilih ke Azkaban daripada menyangkalku. Kalau Azkaban berhasil dijebol, suami istri Lestrange akan diberi kehormatan di luar impian mereka.
Para Dementor akan bergabung dengan kita. Mereka sekutu alami kita. Kita akan memanggil kembali para raksasa yang dikucilkan. Semua pelayanku yang setia akan dikembalikan kepadaku, juga sepasukan makhluk yang ditakuti oleh semua. Dia berjalan. Beberapa pelahap maut melewatinya tanpa bicara, tetapi dia berhenti di depan beberapa yang lain dan berbicara kepada mereka. McNear membinasakan binatang-binatang berbahaya untuk Kementerian Sihir sekarang. Begitu yang diceritakan Wormtail. Kau akan mendapatkan korban yang lebih baik, dan itu tak lama lagi, McNear. Lord Voldemort akan menyediakannya untukmu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, gumam McNear. Dan inilah Voldemort bergerak ke dua sosok berkerudung yang paling besar. Crabbe, kau akan berbuat lebih baik kali ini kan, Crabbe? Dan kau, Goyle? Mereka membungkuk dengan canggung, bergumam patuh. Ya, Tuan. Lebih baik, Tuan. Kau juga, Not, kata Voldemort pelan saat melewati sosok bungkuk dalam bayangan Mr. Goyle. Yang mulia, saya serahkan diri saya kepada Anda. Saya abdi Anda yang paling setia. Cukup, kata Voldemort. Dia telah tiba di celah yang paling lebar. Dia berdiri mengawasinya dengan mata yang merah. Pandangannya kosong seakan dia bisa melihat orang-orang berdiri di sana. Dan di sini ada 6 pelahap maut yang kurang. 3 meninggal dalam melayaniku. 1 terlalu pengecut untuk kembali. Dia akan membayar. 1 kurasa telah meninggalkanku untuk selamanya. Dia akan dibunuh tentu saja. Dan 1 yang tetap menjadi abdiku yang paling setia dan yang telah kembali melayaniku. Pelahap maut bergerak, dan Harry melihat mata mereka saling kerling di balik topeng mereka. Dia di Hogwarts, abdiku yang setia, dan berkat usahanya lah teman kecil kita tiba di sini malam ini. Ya, kata Voldemort, seringai menghiasi mulutnya yang tak berbibir ketika mata-mata di sekeliling lingkaran tertuju kembali kepada Harry. Harry Potter telah berbaik hati bergabung dengan kita untuk pesta kelahiranku kembali. Kita bisa mengatakan dia tamu kehormatanku. Sunyi. Kemudian pelahap maut di sebelah kanan Wormtail maju dan suara Lucius Malfoy berbicara dari balik topeng. Tuhan, kami ingin sekali tahu. Kami mohon Anda menceritakan kepada kami bagaimana Anda berhasil melakukan keajaiban ini. Bagaimana Anda berhasil kembali kepada kami. Ceritanya sungguh luar biasa, Lucius, ujar Voldemort. Dan cerita itu diawali dan diakhiri oleh teman kecilku ini. Dia berjalan santai untuk berdiri di sebelah Harry, sehingga mata seluruh lingkaran memandang mereka berdua. Si ular terus melingkar-lingkar. Kalian tahu tentu saja bahwa mereka menyebut anak ini penyebab kejatuhanku, Voldemort berkata pelan. Matanya yang merah memandang Harry. Bekas luka Harry mulai membara sakit, sehingga ketika dia nyaris menjadi kesakitan. Kalian semua tahu bahwa pada malam aku kehilangan kekuasaanku dan tubuhku, aku mencoba membunuhnya. Ibunya mati dalam usahanya menyelamatkannya dan tanpa sengaja memberi dia perlindungan yang kuakui tak kuperhitungkan sebelumnya. Aku tak bisa menyentuh anak ini. Voldemort mengangkat salah satu jari putihnya yang panjang dan menjulurkannya sangat dekat ke pipi Harry. Ibunya meninggalkan bekas-bekas pengorbanannya. Ini sihir kuno. Aku seharusnya ingat itu. Aku bodoh mengabaikannya. Tapi sudahlah, aku bisa menyentuhnya sekarang. Harry merasakan ujung jari dingin panjang putih itu menyentuhnya, dan merasa kepalanya akan pecah saking sakitnya. Voldemort tertawa pelan di telinganya, kemudian menyingkirkan jarinya dan meneruskan ceritanya kepada pelahap maut. Aku salah perhitungan, kawan-kawan, kuakui itu. Kutukanku ditangkis oleh pengorbanan bodoh wanita itu dan berbalik menghantamku. Kesakitan yang luar biasa. Kawan-kawan, tak ada yang bisa menyiapkanku untuk itu. Aku tercabik dari tubuhku. Aku lebih rendah dari arwah, lebih rendah dari hantu yang paling hina, tetapi aku masih hidup.
Sebagai apa? Bahkan aku sendiri pun tak tahu. Aku yang telah menapaki jalan menuju keabadian lebih jauh daripada siapapun. Kalian tahu cita-citaku, mengalahkan kematian. Dan kini aku telah diuji dan tampaknya satu atau lebih percobaanku berhasil. Karena aku tidak terbunuh, meskipun seharusnya kutukan itu sudah membunuhku. Meskipun demikian, aku sama tak berdayanya dengan makhluk hidup yang paling lemah dan tanpa sarana untuk bisa menolong diriku karena aku tak punya tubuh dan semua mantra yang mungkin bisa membantuku memerlukan penggunaan tongkat sihir. Aku ingat hanya memaksa diriku tanpa tidur, tanpa kenal lelah, detik demi detik untuk tetap hidup. Aku bermukim di tempat yang jauh, di hutan dan menunggu. Tentunya salah satu pelahap mautku yang setia akan berusaha mencariku. Salah satu dari mereka akan datang dan melakukan sihir yang tak bisa kulakukan, mengembalikanku ke tubuhku. Tetapi sia-sia saja aku menunggu. Gigilan kembali melanda para pelahap maut yang mendengarkan. Voldemort membiarkan keheningan membelit mengerikan sebelum meneruskan. Hanya tinggal satu kemampuan yang kumiliki. Aku bisa menguasai tubuh makhluk lain. Tetapi aku tak berani pergi ke tempat yang banyak orang, karena aku tahu para Auror masih berkeliaran di luar negeri mencariku. Aku kadang-kadang menempati tubuh binatang, ular tentu saja, karena ular binatang favoritku. Tetapi berada dalam tubuh ular tak lebih baik daripada sebagai roh, karena tubuh mereka tak bisa digunakan untuk melakukan sihir, dan penguasaanku atas tubuh mereka membuat hidup mereka lebih singkat. Tak satu pun di antara mereka bertahan lama. Kemudian 4 tahun lalu, sarana untuk kembalinya aku tampaknya sudah terjamin. Seorang penyihir pria muda, bodoh, dan mudah ditipu bertemu denganku saat dia mengeluyur di hutan yang telah kujadikan rumahku. Dia tampaknya kesempatan yang telah lama kuimpikan, karena dia guru di sekolah Dumbledore. Dia mudah dibelokkan, menuruti kehendakku. Dia membawaku kembali ke negara ini, dan setelah lewat beberapa waktu, aku menguasai tubuhnya untuk mengawasinya dari dekat saat dia melaksanakan perintah-perintahku. Tetapi rencanaku gagal. Aku tak berhasil mencuri batu bertuah. Hidup abadiku tak jadi terjamin. Aku digagalkan sekali lagi oleh Harry Potter. Hening lagi. Tak ada yang bergerak. Bahkan dedaunan di pohon cemara pun tidak. Para pelahap maut bergeming. Mata-mata yang berkilat dari dalam topeng mereka tertuju pada Voldemort dan pada Harry. Abdiku mati waktu aku meninggalkan tubuhnya, dan aku kembali selemah sebelumnya. Voldemort melanjutkan. Aku kembali ke tempat persembunyianku yang jauh, dan aku tak akan berpura-pura kepada kalian. Kuakui, waktu itu aku takut tak akan pernah lagi memperoleh kembali kekuasaanku. Saat itu mungkin saatku yang tergelap. Aku tak bisa berharap akan bertemu penyihir lain untuk kukuasai. Dan aku saat itu juga melepas harapan bahwa salah satu dari pelahap mautku peduli apa yang terjadi padaku. 1-2 penyihir bertopeng di lingkaran bergerak salah tingkah, tetapi Voldemort tidak memperdulikan mereka. Dan kemudian, bahkan belum genap setahun lalu, ketika aku nyaris melepas harapan terjadilah akhirnya seorang abdi kembali padaku, Wormtail, yang telah memasukkan kematiannya sendiri untuk menghindari pengadilan. Dipaksa keluar dari persembunyiannya oleh mereka yang pernah dianggapnya sebagai sahabat, dan dia memutuskan untuk kembali kepada tuannya. Dia mencariku di negara yang sudah lama didesas-desuskan sebagai tempatku berada, dibantu tentu saja oleh tikus-tikus besar yang ditemuinya sepanjang jalan. Wormtail ini punya pertalian ganjil dengan tikus-tikus. Betul kan, Wormtail? Teman-teman kecilnya yang kotor memberitahunya ada jalan jauh di dalam hutan Albania yang mereka hindari. Di tempat itu, binatang-binatang kecil seperti mereka menemui ajal oleh bayangan gelap yang menguasai mereka. Tetapi perjalanan kembalinya kepadaku tidaklah mulus. Betul kan, Wormtail? Karena suatu malam ketika kelaparan, di tepi hutan tempat dia berharap bisa menemukanku dengan bodoh, dia berhenti di sebuah losmen untuk makan. Dan siapa yang ditemuinya di sana kalau bukan Bertha Jorkins, pegawai Kementerian Sihir?
sekarang lihat bagaimana takdir berpihak kepada Lord Voldemort. Pertemuan itu bisa berarti tamatnya riwayat Wormtail, juga tamatnya harapan terakhirku untuk regenerasi. Tetapi Wormtail memperlihatkan kecerdikan yang tak pernah kuharapkan dari meyakinkan Bertha untuk menemaninya jalan-jalan malam. Dia menyergap Bertha, membawanya kepadaku. Dan Bertha Jorkins yang sebetulnya bisa menghancurkan segalanya, ternyata malah menjadi hadiah di luar impianku yang paling liar sekalipun. Karena dengan sedikit bujukan, dia menjadi sumber informasi yang luar biasa. Dia memberitahuku bahwa turnamen Triwizard akan diselenggarakan di Hogwarts tahun ini. Dia memberitahuku bahwa dia kenal pelahap maut setia yang dengan sukarela akan membantuku kalau saja aku bisa mengontaknya. Dia memberitahuku banyak hal, tetapi sarana yang kugunakan untuk mematahkan jampi memori yang dikenakan padanya juga kuat sekali. Ketika aku sudah memeras semua informasi yang berguna darinya, pikiran dan tubuhnya telah rusak berat. Tak mungkin kuperbaiki lagi. Dia telah digunakan sesuai tujuan. Tubuhnya tak bisa kupakai. Kusingkirkan dia. Voldemort menyunggingkan senyumnya yang mengerikan. Mata merahnya hampa tanpa belas kasihan. Tubuh Wormtail tentunya tak bisa kugunakan, karena semua sudah menganggapnya meninggal. Dan aku menarik terlalu banyak perhatian kalau sampai ada yang melihat. Tetapi dia abdi yang kubutuhkan. Dan meskipun dia penyihir tolol, Wormtail bisa mengikuti instruksi yang kuberikan kepadanya, yang akan mengembalikanku ke tubuh elementerku yang masih lemah dan belum sempurna. Tubuh yang bisa kutempati selama menunggu bahan-bahan pokok untuk kelahiranku kembali yang sesungguhnya. 1-2 mantra temuanku sendiri. Sedikit bantuan dari Naginiku yang tersayang. Mata Voldemort menatap ular yang tak henti-hentinya melingkar-lingkar. Ramuan yang dibuat dari darah unicorn dan bisa ular yang disediakan Nagini. Aku segera kembali ke bentuk hampir manusia dan cukup kuat untuk berpergian. Tak ada lagi harapan untuk mencuri batu bertuah, karena aku tahu Dumbledore pasti sudah mengatur agar batu itu dihancurkan. Tetapi aku bersedia menjalani hidup fana lagi sebelum mengejar keabadian. Kupasang targetku lebih rendah. Aku bersedia memiliki tubuhku yang lama lagi dan kekuatanku yang lama. Aku tahu bahwa untuk mencapai ini, ramuan yang menghidupkanku kembali malam ini adalah sedikit ilmu sihir hitam kuno. Aku akan memerlukan 3 bahan utama. Nah, salah satunya sudah di tangan, yakni Wormtail, daging yang diberikan oleh seorang abdi. Tulang ayahku, tentunya berarti bahwa kami harus datang ke sini, ke tempatnya dimakamkan. Tetapi darah musuh. Kalau menurut Wormtail, dia akan memintaku menggunakan penyihir siapa saja. Betul kan Wormtail? Penyihir siapa saja yang pernah membenciku. Karena masih banyak penyihir yang membenciku. Tetapi aku tahu siapa yang harus kugunakan. Jika aku mau bangkit lagi, lebih berkuasa daripada ketika aku jatuh, aku menginginkan darah Harry Potter. Aku menginginkan darah orang yang telah meruntuhkan kekuasaanku 13 tahun lalu. Karena perlindungan dari ibunya yang masih ada akan memasuki nadi-nadiku juga. Tapi bagaimana bisa mendatangi Harry Potter? Karena dia dilindungi, bahkan lebih ketat daripada yang kurasa disadarinya. Dilindungi dengan cara-cara yang sudah lama diciptakan Dumbledore. Ketika tugas mengatur masa depan anak ini jatuh ke pundaknya, Dumbledore menggunakan sihir kuno yang memastikan anak ini terlindungi selama dia tinggal bersama saudaranya. Bahkan aku pun tak bisa menyentuhnya di sana. Kemudian tentu saja ada Piala Dunia Quidditch. Kupikir perlindungannya lebih lemah di sana, jauh dari saudaranya dan Dumbledore. Tetapi aku belum cukup kuat untuk melakukan usaha penculikan di tengah begitu banyak penyihir petugas kementerian. Dan sesudahnya, anak ini akan kembali ke Hogwarts. Di sana dia akan berada dalam perlindungan si tolol pencinta magel berhidung bengkok itu dari pagi sampai malam. Jadi bagaimana aku bisa mengambilnya? Nah, dengan memanfaatkan informasi Bertha Jorkins tentu saja. Gunakan salah satu pelahap mautku yang setia. Pasang dia di Hogwarts untuk memastikan nama anak ini dimasukkan ke piala api.
Gunakan pelahap mautku untuk memastikan bahwa anak ini memenangkan turnamen, bahwa dia menyentuh piala Three Wizard lebih dulu, piala yang sudah diubah oleh pelahap mautku menjadi portkey yang akan membawanya ke sini, jauh dari jangkauan bantuan dan perlindungan Dumbledore, dan jatuh ke dalam pelukanku yang sudah menanti. Dan inilah dia, anak yang kalian semua percaya telah menjadi penyebab kejatuhanku. Voldemort bergerak maju perlahan dan berbalik menghadapi Harry. Dia mengangkat tongkat sihirnya. Crucio! Belum pernah Harry merasakan kesakitan seperti itu. Tulang-tulangnya serasa terbakar. Kepalanya jelas terbelah di sepanjang bekas lukanya. Matanya berputar-putar liar di kepalanya. Dia ingin berakhir, ingin pingsan, ingin mati. Dan kemudian rasa sakit itu lenyap. Dia terkulai lemas di tali yang mengikatnya ke nisan ayah Voldemort. Menatap mata merah terang itu melalui semacam kabut. Keheningan malam pecah oleh derai tawa para pelahap maut. Kalian sudah menyaksikan, kurasa, betapa bodohnya mengira anak ini bisa lebih kuat dariku, kata Lord Voldemort. Tetapi aku mau tak ada kekeliruan dalam benak siapapun. Harry Potter lolos dariku semata-mata karena beruntung dan kebetulan saja, dan aku sekarang akan membuktikan kekuasaanku dengan membunuhnya di sini dan sekarang juga di depan kalian semua. Ketika tak ada Dumbledore untuk membantunya dan tak ada ibunya yang meninggal demi dirinya, aku akan memberinya kesempatan. Dia akan diizinkan melawan supaya kalian nanti tak ragu lagi siapa di antara kami yang lebih kuat. Sebentar lagi Nagini, dia berbisik, dan si ular melata pergi melewati rerumputan tempat para pelahap maut berdiri menunggu. Sekarang, lepaskan ikatannya Wormtail dan berikan kembali tongkat sihirnya. And that's the end of the chapter. Woohoo! Chapter 33 selesai. See you later.